Kita bersatu di dalam doa. Segala hormat, pujian kepadamu ya Tuhan Allah Bapa, Sang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang telah setia menemani perjalanan hidup kami anak-anak-Mu. Pada minggu pagi hari ini Tuhan, kami datang bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami lepas pribadi. Kami menyadari Tuhan, tanpa Tuhan, kami tidak ada apa-apanya Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, dengan firman-Mu yang akan kami dengar pada minggu hari ini, menjadi kekuatan bagi hidup kami dan meneguhkan iman kami untuk setia beribadah kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Horas madihita. Firman Tuhan buat kita pada Minggu Infokapit pada hari ini terambil dari kitab Roma pasal 10 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-13. Roma 10 ayat 8 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terakhir, sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang beribadah pada hari ini di tempat ini, di gereja, baik pun semua saudara-saudara kami yang beribadah di rumah melalui live streaming, Tuhan Yesus memberkati kita. Pada minggu hari ini, Minggu Infokapit, yang artinya bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Saya terkenang untuk Minggu Infokapit karena ada cerita keluarga saya di sini. Itokku si nomor 4, ketika dia berkeluarga, anaknya yang pertama lahir, dia masih bekerja di Tripartra. Tetapi ketika anaknya yang kedua lahir, dia dipecat karena suatu hal. Banyak pada waktu itu yang mengundurkan diri karena situasi di PT tersebut. Satu doa ibu saya, mama saya meyakinkan bahwa anakmu itu si nomor 2 harus kau beri namanya Infokapit. Dengan harapan itokku ini boleh dapat pekerjaan yang baru. Itulah doa mama saya waktu itu ketika cucunya yang kedua lahir.
Saudaraku, memang Tuhan itu adil. Tuhan mendengar doa orang yang tulus hati, yang betul-betul membawa semua situasi hidupnya kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Dan Tuhan menjawab, akhirnya itu aku boleh dapat pekerjaan. Itulah info kapit, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jawun nama ahu jadi alusakuma ibana. Itu jeritan yang dikatakan dalam epistel kita tadi. Jeritan bangsa Israel ketika mereka dalam penindasan. Tuhan mendengar, di mana dikatakan ayat ke-7, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Sungguh indah cara Tuhan melihat kesungguhan umatnya yang di dalam penderitaan. Allah betul-betul mendengar. Allah memasang kupingnya, Allah memasang hatinya untuk melihat penderitaan, kesengsaraan yang dialami semua umatnya. Dan minggu hari ini Rasul Paulus menyapa kita karena sangat diperlukan suatu keselamatan yang lahir dari iman yang murni, yang taat kepada Tuhan. Di mana dikatakan di ayat ke-8, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Sangat dekat sekali, tidak ada jarak. Pribadi kita dengan firman Tuhan, dan Tuhan itu ada di dalam mulutku, dan firman Tuhan itu ada di dalam hatiku. Jangan ragukan, kuasa firman itu bekerja di dalam hidup kita sehingga kita mampu mengatakan, Tuhan, saya percaya sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Itu menjadi kesaksian kita tadi, kesaksian yang lahir atas pengenalan yang baik, sehingga kita boleh setiap minggu bersaksi, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Itulah imanmu, itulah kehidupan kita yang terus berkata, aku percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Sehingga kita tidak ragu-ragu lagi untuk meminta apa yang kita perlukan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam pelayanan Tuhan Yesus ketika dia hidup di dunia ini dalam pelayanannya, banyak orang-orang yang berseru kepada dia, Yesus anak Daud, sembuhkan saya. Yesus Tuhanku, sembuhkan saya. Itu adalah teriakan orang yang minta tolong. Setiap kali Tuhan pelayanannya, setiap kali Tuhan hadir di sana, setiap kali Tuhan menyuarakan firman itu, orang akan datang beramai-ramai mendengarkan dia. Dan disitulah orang pada berteriak, Tuhan sembuhkan saya. Teriakan itu didengarkan oleh Tuhan Yesus. Itu boleh kita baca nanti dalam Matius 17. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Dan banyak lagi yang boleh dikatakan dari Injil ini mengenai orang-orang yang telah disembuhkan Tuhan Yesus karena teriakannya. Teriakan minta tolong itu betul-betul dihargai oleh Tuhan Yesus, dan tidak ada teriakan yang disepelekannya. Tetapi Tuhan setia melakukan apa yang diteriakkan umatnya pada saat ini. Saudaraku, kita berteriak, seluruh dunia berteriak. Bagaimana Tuhan kami boleh melewati pandemi ini, gelombang ketiga ini? Satu hal yang boleh kita sadari saudaraku,
Walaupun selama ini berjalan hal-hal pandemi ini yang boleh meragukan kita, tetapi yakinlah Tuhan lebih ampuh dari semuanya itu. Apapun yang kita alami di dalam sakit penyakit apapun itu, yakinilah Tuhan itu lebih ampuh dari segala-galanya. Tuhan itu mampu memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, dalam Matius 17 ayat 20 dikatakan, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung itu, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi Dia. Kalau imanmu ada, kalau kamu percaya, semuanya akan dijawab. Dijawab karena kita boleh beriman hanya kepada Tuhan. Firman itu dekat di dalam mulut dan hati kita. Oleh karena itu, bagaimana kita merasakan bahwa Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita? Kita boleh bernyanyi dulu sebentar dari Kidung Jemaat 367 tadi, poin yang ke-7. 367, padamu Tuhan dan Allahku. Di dalam Yesus kau nyatakan, ya Bapa, isi hatimu. Di dalam Yesus kau nyatakan, ya Bapa, hatiku curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari Dia ya Tuhan, kau dicari. Itu yang berharga kalau kita menyadari. Tetapi masih banyak orang tidak menyadari hidup ini adalah kesempatan bagi dia untuk berkarya, berbuat apa yang diperkenankan Tuhan atas hidupnya. Karena isi hatimu dan hatiku dan isi pikiranmu dan pikiranku Tuhan tahu sepenuhnya. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bagaimana saudaraku kita berseru, merespon seruan kita, dan Tuhan telah menjawab apa yang akan saya lakukan. Mengaku bukan hanya mengaku sebegitu saja, tetapi pengakuanmu itu harus betul-betul lahir dari hati kita dan dari iman kita masing-masing. Pengakuanmu itu perlu. Kalaupun kita mengalami hal yang demikian beratnya dalam pandemi ini, akuilah Tuhan itu masih baik sama kita dan boleh memberikan kehidupan sampai minggu hari ini. Itulah yang harus kita camkan di dalam hati kita. Firman itu tetap berada dalam hati saya dan firman itu menguatkan saya walaupun saya menderita sakit dan di dalam pendukaan. Itulah firman yang lahir dari Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua dari nats ini, saudaraku, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Bagaimana kita merespon ini? Pengakuan yang benar, pengakuan atas pengenalan yang baik akan Yesus Kristus. Sudah sebagaimana baiknya kita mengenal Tuhan sekarang.
Betul-betulkah kita sudah begitu baik mengenal Tuhan yang kita cintai dan kita akui dalam hidup ini? Setidaknya firman itu harus kita terima dengan sepenuh hati. Karena firman itu mengajari kita mengaku yang benar. Firman itu melahirkan iman yang kuat di dalam hatimu. Saudaraku, kalau saya boleh bertanya, Bapak Ibu yang terkasih, dingot tamu dope ayat meluatai, ayat meluami. Apakah kita masih ingat ayat yang diberikan waktu kita naik CD? Setidaknya itu harus kita ingat. Yang kedua, bagi yang sudah berumah tangga, apakah kita masih mengingat ayat pernikahan kita? Setidaknya itu harus kita ingat. Nanggu apale dua ayati, boita, tahanguluhon, taapil. Karena firman itu dekat. Itulah surat hidupmu. Itulah surat perjalanan kita untuk meraih keselamatan. Dak pola sudi apilon hatani Tuhanon. Alino perlu hanguluhon. Hanguluhon hatai. Maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Hanguluhon ma hata naung taguruhoni ditikki malua. Ai ido hanguluamu. Jadi bohado firmani mangulu di bagasa kita usaha tama manangyak koni mangido gogo tutuhani hanguluhon ma ulahon ma pangido may asa bui tarbahik kita makanguluhon hatani Tuhani nagabi hanguluan ala ido didok nakit Tuhani ay firmani di bagasa rohamdo di bagasa pamangammu do dang daw siak kita. Jangan cari yang lain. Carilah firman itu dekat di hatimu dan akui itu di dalam kehidupanmu. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Nah, dipanguli Tuhan Yesus, manang na dipamalum Tuhan Yesus, akajolmai ala porsiado. Porsiado Yesus si puna hanguluan. Yesus do na puna huaso pamalupon panguluhon iban. Dia percaya itu. Yesus anak Daud, sembuhkan saya. Yesus anak Daud, sembuhkan saya. Karena dia percaya. Bukan kepercayaan orang lain saja. Tetapi dia percaya. Yesus anak Daud, sembuhkan saya. Dia dibenarkan untuk pengakuannya itu. Dan dengan mulutnya dia mengaku dan diselamatkan. Karena dia percaya sepenuhnya Yesus adalah penolong yang setia. Karena itulah yang disaksikan kitab suci kita. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Porsiado hamu disi? Porsiado damang disi? Barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Walaupun dunia berteriak mempermalukan kita, tetapi Tuhan setia menjaga kita dan memberikan kita kekuatan untuk tegak berdiri, mengaku saya percaya kepada Yesus Kristus. Karena setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan, dan Tuhan akan setia menemani perjalanan hidupnya. Itu boleh kita pelajari dalam situasi sekarang ini. Orang Kristen tidak akan dipermalukan Tuhan di dalam menghadapi pandemi ini. Pandemi ini menyadarkan kita untuk semua dosa-dosa kita. Di sinilah kita harus menyadari pandemi ini selalu mengajari kita untuk berteriak, memohon belas kasihan Tuhan, memberikan kesembuhan buat kita semuanya. Saudaraku, itulah info kapit dengan subtema kita, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Yakinlah, kita yang berteriak, kita yang berseru, Tuhan akan merespon kita dan menjawab segala kebutuhan kita. Karena itu, marilah kita tetap teguh meminta permohonan Tuhan supaya kita tetap dekat di dalam Dia. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami, Engkau adalah sumber keselamatan.
Engkau adalah sumber kesembuhan. Engkau adalah kekuatan kami dan benteng pertahanan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan dan benteng dalam hidup kami untuk menjawab semua masalah hidup kami. Bapa di sorga, berkati Tuhan firman yang setiap minggu kami dengarkan Tuhan di dalam kebaktian kami. Biarlah firman itu tetap tersimpan dan boleh kami hidupkan Tuhan di dalam praktek hidup kami yang benar, yang sesuai dengan kehendak Bapa. Tuhan Allah Bapa kami Tuhan tahu di dalam perjalanan hidup kami ini, sungguh banyak Tuhan rintangan yang harus kami jawab. Tetapi kami yakin firman-Mu itu telah mengajari kami untuk tetap setia, berseru, berdoa kepadamu. Minggu hari ini Tuhan kami memohon atas belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan peneguhan iman buat seluruh jemaat-Mu HKBP Balikpapan dan semua orang Kristen yang ada di dunia ini untuk melihat karya Tuhan masih kuat berkarya, berbicara untuk melindungi setiap orang yang percaya kepadamu. Melalui masalah hidup dan pandemi ini, kami menyadari Tuhan, kami adalah orang yang di dalam perjalanan hidup ini Tuhan banyak melakukan hal-hal yang kurang baik, yang tidak berkenan kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau menyapa kami dan menegur kami agar kami diperbaharui melalui firman-Mu. Karena firman itu Tuhan tetap bersuara dan firman itu Tuhan dekat di mulut kami dan di hati kami, sehingga kami menyadari Tuhan atas firman itu kami boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga membawakan Tuhan keluarga kami, salah satu jemaat-Mu Tuhan yang Tuhan panggil di hari-hari yang telah lalu, Ibu Boru Aritonang, keluarga Sitohang. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber penghiburan yang kekal. Tuhan hiburkan keluarga Sitohang, supaya mereka Tuhan kuat di dalam Engkau Tuhan, beserta dengan anak-anaknya yang 3, si Grace, si Tina, dan Jeremy, supaya mereka Tuhan kuat menjalani hidup ini. Karena Engkau ada bersama dengan mereka Tuhan setiap harinya di rumahnya. Engkau arahkan hati dan pikiran mereka Tuhan untuk setia beribadah kepadamu. Bapa di sorga, kami juga mendoakan Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang di dalam sakit, yang lemah tubuh, yang sudah bertahun-tahun Tuhan menantikan kesembuhan yang daripadamu. Tuhan tolonglah mereka, berikan iman yang kuat, berikan Tuhan kesabaran yang panjang, dan Tuhan juga akan menjawab mereka pada waktunya. Tuhan, berikan semangat hidup buat mereka masing-masing Tuhan, agar mereka Tuhan berusaha dan tetap yakin dan percaya karya-Mu atas hidupnya akan semakin nyata. Biarlah Tuhan Engkau memberikan mereka kekuatan untuk bersama dengan-Mu Tuhan mengalahkan segala sakit penyakit tersebut. Berikan Tuhan kesabaran bagi keluarga yang menjaga agar mereka tetap di dalam kuat daripada-Mu. Bapa di sorga, untuk saudara-saudara kami yang pandemi yang terkena COVID-19 ini Tuhan, yang isoman di rumah sakit ataupun yang isoman di rumah mereka masing-masing, layatlah mereka Tuhan, sapalah mereka Tuhan, jangan biarkan mereka dalam ketakutan, kecemasan. Beri mereka Tuhan kekuatan bangkit Tuhan di dalam semangat mereka melawan COVID yang ada dalam tubuhnya. Berkati semua obat yang mereka konsumsi, baik makanan dan minumannya juga Tuhan berkati, dan berikan semangat hidup yang kuat buat mereka Tuhan, agar mereka sembuh karena darah Kristus yang menyembuhkan mereka semuanya. Bapa di sorga,
Tuhan juga akan menghiburkan kami ketika kami dalam duka. Tuhan, hiburkan kami dan berikanlah kami pengharapan yang hidup bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan dan penghiburan yang kekal dan abadi di dalam hidup kami ini. Kami mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami selama-lamanya. Terpujilah namamu kekal dan selama-lamanya. Amin.